Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekelompok orang ya yang apa istilahnya kalau dalam bahasa orang luar mah disebutnya kelompok Islam garis keras gitu. Tapi saya nggak menyebut itu karena saya juga tersinggung kalau istilah itu mah, karena seolah-olah Islam itu ada yang ajaran keras gitu kan. Keras gimana ya, mereka kan melihat Islam itu menakutkan itu karena gara-gara ada teroris kan, itu yang disebut dengan Islam garis keras. Padahal Islam mah rahmatan lil alamin, tidak ada yang garis keras. Makanya saya juga tersinggung, tidak mau menggunakan itu. Paling banter gitu menggunakan bahasa politisi. Di Indonesia kalau terhadap kelompok seperti itu disebut kelompok Islam kanan. Ya, yaitu Islam yang memang pernyataannya keras, statementnya keras, dan seringkali tugas mereka, atau bukan tugas lah, pekerjaan mereka itu sering menilai orang lain, terutama keburukan, kesalahan orang lain itu sering diungkapkan oleh mereka, sering disampaikan gitu kan. Itu mereka sering gitu kan, saya baca di media ataupun dalam obrolan gitu kan. Kelompok itu ya sering selalu menganggap orang lain salah aja. Saya melihatnya mungkin mereka mengambil alih tugas malaikat raqib kali, mencatat amal perbuatan manusia gitu kan. Tapi siapa yang memberikan mandatnya saya nggak tahu. Tugasnya seperti itu. Dan mereka tidak mau disalahkan, mereka justru yang merasa dirinya benar gitu. Itu kelompok itu kalau di sana Sunda itu paling banyak di Jawa Barat. Dan para ahli ini, peneliti menyebutnya bahwa Jawa Barat itu provinsi paling intoleran. Nah, kelompok yang paling intoleran itu kan itu. Mungkin jumlahnya 20%, 20%-an. Dan mereka memang dirawat secara politik. Ada yang merawatnya supaya tetap lestari. Karena kalau mereka tidak ada, suara mereka nggak ada, kehidupan mereka terancam. Cuma yang jadi korban masyarakat Sunda yang terpengaruh gitu kan. Padahal itu apa istilahnya, modal politik bagi mereka bisa tetap tinggal di anggota dewan atau partai politiknya bisa berjaya gitu kan. Terus menerus ada pemilihnya. Padahal mereka hanya mengkapitalisasi agama atau membuat agama itu dijadikan modal politik. Ya istilah lainnya sebagai komoditas lah gitu, dikomersialisasi. Bukan dikomersialisasikan karena yang dijualnya agama untuk kepentingan keterpilihan elektoral gitu. Tapi saya lebih tepat, mungkin saya ingin lebih suka menyebutnya kelompok agama, kelompok Muslim egois, bukan Islamnya ya yang egois, Muslimnya. Kalau Muslim kan manusia, kalau Islam itu ajarannya gitu. Saya tidak mau disebut ajaran Islam egois. Tapi kalau saya salah sebut nanti itu maksudnya adalah kelompok Muslim egois gitu. Itu yang saya maksud gitu. Kenapa saya katakan egois ya karena tadi itu pandai menilai orang lain terutama kesalahannya, tapi mereka tidak mau mengintrospeksi gitu kan. Makanya saya katakan egois. Egois itu kata dasarnya ego. Ego itu aku. Jadi selalu mengakukan, keakuannya luar biasa tinggi gitu. Itunya mereka mengatakan bahwa Sunda Wiwitan, atau kalau Kang Didi menyebutnya Wiwitan aja gitu. Sunda Wiwitan itu sebuah agama gitu. Dan saya tahu Sunda Wiwitan itu dikenal di masyarakat Baduy. Orang luar menyebutnya agama orang Baduy. Bahasa orang Baduy pun nggak tepat sebenarnya. Coba tanya orang Baduy kebetulan ketemu di jalan. Kamu orang mana? Orang mana maneh? Mau ngejawab orang Baduy. Ngejawab orang Kanekes. Orang Baduy itu ditanya orang Kanekes, lain orang Baduy. Baduy itu sebutan dari luar. Orang luar nyebutnya Baduy. Mereka sendiri tidak merasa Baduy, tidak mengaku Baduy sebenarnya mah. Orang Kanekes. Karena memang desana Kanekes. Itu nyebut orang Cibeo,
pedalaman orang pedalaman gitu kan ya, atau Cikertawana gitu karena ya oge tempat Baduy dalam itu Cikertawana. Kebetulan saya pernah ke Cibeonya Baduy dalam, salah satu desa atau kampung, bukan desa ya, desanya kan Kanekes, satu kampung namanya Cibeo, entah siapa yang beri namanya, apakah orang dalamnya sendiri atau orang luar. Satu lagi Cikertawana, kemudian satu lagi lupa lagi apa ya, Cikerteg apa, lupa lagi yang satu lagi namanya. Tapi saya kebetulan pernah ke Cibeonya dan biasanya jadi pusatnya Baduy dulu itu di situ. Puunnya juga ada di situ. Dan saya sempat bertanya soal agama. Dan mereka biasa disebut kolot. Anak muda pun lebih muda dari saya senang dipanggilnya kolot. Itu salah satu sistem nilai di Baduy yang menganggap bahwa Baduy itu awal, wiwitan. Jadi disebut kolot teh sabab Sunda Baduy teh Sunda wiwitan, makanya disebut kolot. Gitu kan. Seneng disebut kolot teh, asa dipikolot meureun gitu. Dan memang anggapan anak gitu, Sunda wiwitan teh di Baduy. Asalna duka maksud nama jalema orang Sunda kabeh di luar teh asalna ti Baduy. Duka maksudna meureun kayaknya gitu, budaya Baduy teh kayak begini. Ya kan? Nggak tahu. Tapi yang jelas mereka mengakui bahwa ya inilah Baduy. Inilah Sunda katanya. Sunda wiwitan teh gini gitu. Jadi sistem tata nilai atau apa ya? Budaya sih, bukan agama. Karena ditanya agama ngerti. Naon cenah agama teh? Apa agama? Nama agama itu apa sih? Gitu kan bahasa orang dia balik nanya gitu kan. Duh, susah menjelaskannya saya juga. Gimana ya menjelaskan agama? Ageman tuh. Naon cenah ageman teh? Dia nggak ngerti juga ditanya ageman. Keyakinan. Naon cenah keyakinan teh? Teu apalin keneh wae. Memang perbendaharaan katanya terbatas. Gitu. Ngan ditanya we, ai nyebut percaya mah apal. Percaya teu aya nu nyiptakeun alam dunya? Ditanya teh kitu. Nya atuh. Saha? Siapa? Kata saya. Jawabnya apa? Hyang Widiwasa. Sambil nunjuk ke atas telunjuknya. Hyang Widiwasa. Oh, bogaeun Tuhan geuning ngan agamana teuing naon gitu kan. Percaya kana ruh, nenek moyang lah gitu cik saya teh bisa ngerti ruh mah. Ya percaya. Aya nenek moyang, aya geus maraot. Ai rohna aya. Di mana tuh di ditu nunjukkeun ka gunung. Kan? Makanya orang Baduy merawat itu mungkin dari situ. Tapi kearifan lokal itulah yang mendekatkan mereka dengan alam, tidak mau mengganggu alam. Batak caina ge herang kene eueuh. Sok make sabun manehna? Tara, keur jarang manehna oge. Manehna lagi jarang. Tapi kulitnya barodas. Aya loba-lobana barodas. Nya lamun ditapetina fisik mah gareulis karasep. Ganteng dan cantik gitu. Orang Baduy teh. Tak tahu dari keturunan mana gitu. Ih bener kan jika nama jarang mandi gitu. Itu orang Baduy itu nggak ngerti ditanya agama teh naon, agama teh cenah teu ngarti. Tapi ditanya yang menciptakan alam semesta mah geuningan apaleun Hyang Widiwasa. Tanya we soal nabi. Apal nabi? Naon cenah nabi teh? Teu apal keneh wae ieu mah. Tanya we, apal teu jalma teh Adam gitu, ngaran Nabi Adam. Oh, Eyang Adam, tak kakara ngartieun. Eyang Adam nyebutna. Urang pan Nabi Adam, Eyang Adam. Saha jeung Eyang Adam teh? Oh, jalma nu mimiti urang teh asalna kan tidihnya. Tuh ngartieun. Jadi orang pertama teh Nabi Adam. Ada keyakinan seperti itu. Entah dulunya bagaimana, informasi dari mana. Kan kalau kita percaya kepada Nabi Adam berarti pernah tersentuh oleh agama samawi. Pernah tersentuh oleh agama dari langit gitu. Istilahnya. Ya kan?
Tapi kalau mau ditanya Yesus Kristus teu apa. Brahma Siwa non aduh Brahma naon ngaran eta teh lupa deui pokokna nama dewa dari Hindu gitu kan teu apa naon cenah teu apaleun keneh bae gitu kan gitu jadi kolot teh ceng urang Sunda cenah resep disebut kolot teu naon cenah Sunda teh kumaha tah cek Sunda cek urang Baduy teh heuh nya model kieu we cenah kan kieu wiwitanana cenah. Oh, wiwitan teh mimiti. Cenah kabeh ge asalna mah ti dieu cenah. Matak teu ngarti ti dieu teh maksudna jelemana keturunanna atau budayana model kieu. Nu jelas dicoba dipahami oleh saya mah artinya nah beginilah budaya Sunda dulu. Mimiti Sunda teh model kieu dipertahankan oleh saya. Seperti inilah Baduy. Di awal itu seperti ini dan kami pertahankan. Nah, kurang lebih kalau pemahaman saya seperti itu. Sunda wiwitan teh didinya. Yang dari konsep-konsep Sunda wiwitan tuh yang melahirkan dia mencintai lingkungan. Itu Sunda wiwitan. Sistem nilai-nilai kehidupan orang Baduy. Da ari ngaran mah eta mah nama agama mah orang luar nyebut. Kan orang Baduy percaya adanya ruh. Orang luar menyebutnya orang yang percaya pada ruh itu adalah animisme. Tanya orang Baduy, ari ajaran eta teh animisme, naon cenah animisme teh? Moal ngartieun deui, enggak ngerti. Hanya orang luar nyebut begitu. Kan istilah Baduy juga dari luar gitu. Disebut orang Baduy teh mereka mengakunya orang Kanekes. Jika nama tuduhan ataupun istilah orang luar saking bingung mengkategorikan agamanya apa gitu disebutnya Sunda wiwitan. Padahal kalau ditanya yang menciptakan alam semesta mah ngajawabna Hyang Widiwasa. Itu jadi Sunda wiwitan itu akhirnya melahirkan sebuah kearifan lokal untuk menjaga lingkungan jangan diganggu. Jadi maraneh nama prinsipna leuweung teh aya nu leuweung tutup leuweung naon tutupin ditutupi Kang Dedi mah tutupan titipan awisan garapan itu bahasa urang garapan nama gitu pokoknya nama aya wilayah kebon anu bisa digarap gitu kan aya nu leuweung teu meunang disentuh ku jelema matak lestari gitu. Itulah mereka sangat tergantung pada alam makanya mereka nggak berani merusak. Hanya teknologinya dan budayanya memang tidak seperti kita, masih dibakar gitu, belum nggak dicangkul, belum mengenal cangkul, budaya cangkul nggak ada, jadi dibakar, terus ditanami, dibakar, ditanami gitu sistem nate, yang melahirkan kearifan seperti itu. Kearifan lainnya saya selisik, siapa yang nanam, dia yang memetik. Wah luar biasa. Kan pernah saya tanya, sok melak cau? Oh sok. Suka melak nanam pisang? Iya. Di mana? Di kebun. Diterjemahkan ke bahasa Sunda. Bahasa Indonesianya. Habis si anu nonton orang lain orang Sunda. Sawareh lah campur lah. Di kebun nanamnya. Oh di kebun. Boga kebunna punya kebunnya. Punya gitu. Boga lega tuh lain nu urang. Ya iya cek saya teh. Kumaha ieu teh? Ditanya boga kebon, boga. Nusa sabaraha legana lain nu urang cenah. Kumaha ieu teh? Hayu ceng urang ka kebon, urang ulin cenah teh. Hayu cenah gitu. Bener aya tangkal cau nu ieu ceng ieu cenah tah tangkal cau nu urang cenah. Ceng ari ieu peuting amun buahan sok diala ceng buahan can. Enggeus asana mah can. Kok asana mah cek teh. Perasaan udah cenah gitu. Udah berbuah petenya. Perasaan udah. Kan sok diala pernah kata saya teh sering dipetik. Enggak cenah henteu atuh cenah. Nah, nu batur cenah. Kayak saya bingung. Dia nanam pisang di situ dalam petak itu ya. Di pinggirnya ada pete. Tapi ngomongnya dia bukan pete saya.
tapi pisangnya pisang dia. Kan bingung saya teh, kumaha ya teh aturan anak. Ini pete siapa? Pete orang lain, maksudnya tetangganya gitu. Pete orang lain. Ini kan tanah kolot lain, tanah satu, tanah sararea. Oh, yang kemarin iya dalam ilmu eta mah disebut tanah komunal teh. Komunal teh bersama gitu. Hati-hati lah mau disebut sebenarnya lamun bahasa mengundang bahasa mah komunal tuh sifatnya kan al akhirannya ya kan, al komunal gitu, nasional gitu kan, nation itu bangsa, al itu sifat-sifat kebangsaan nasional, komunal common itu common bersama, artinya tanah bersama bersifat sama, komunal. Orang komunis aja tapi di Indonesia sensitif kalau ngomong komunis lalawara. Jangan coba-coba, padahal asalnya dari situ kebersamaan. Sensitif soalnya punya trauma dulu di Indonesia soal komunis. Padahal yang jahat mah dulu partai komunis, partai gitu manusia, bukan ajaran komunisnya. Tapi ya komunis bisa, ya mungkin itulah cerita sejarah lah udah itu mah. Tapi saya cabut istilah itu ya, nanti disalahkan lagi gitu. Tapi kalau dilihat dari segi bahasa ya begitulah gitu kan. Kolumnis, artis, ujungnya is gitu kita nama gitu kan. Tapi Indonesia sensitif, nggak inilah. Tanahnya tanah komunal, tanah bersama ternyata. Baru tahu cek saya teh. Berarti cenglot ya yang nanam ini teh orang lain. Iya, sana. Kenapa di sini nanamnya? Kan dulu di sini, cina dia, cina tetangganya maksudnya nanamnya di situ. Kelak cek saya teh. Kenapa enggak kolot aja di sini terus? Enggak, cina di sana pindah sini, cina ke mana we. Jadi tanah komunal mah di mana we melakna? Nanamnya itu di mana saja? Mohon maaf. Di mana saja namanya juga tanah komunal. Tapi mereka tidak berani mengambil memetik apa yang ditanam orang lain. Keren banget dilihat dari sistem tata nilai seperti itu. Itu kan Sunda Wiwitan seperti itu. Siapa yang menanam, dia yang memetik. Walaupun dia dekat dengan tanam dirinya, enggak pernah berani memetik siapa yang menanam. Itu nilai yang dianut oleh Sunda Wiwitan. Maka disebut agama rada aneh. Kalau saya mah kan pernah ke sana ngobrol dan sebagainya. Itu mah mungkin para ahli yang menelitinya nggak mampu menerjemahkan gitu mungkin gitu. Walau alam. Tapi kalau saya mencoba untuk menelisnya itu, oh begitu maksudnya. Ini mungkin yang dimaksud budaya Sunda yang dulu, budaya Sunda baheula, Sunda Wiwitan itu seperti begitu. Jadi tidak pernah mengambil hak orang. Menghargai sekali hak orang. Siapa yang nanam dia yang memetik, nggak berani. Saya sampai, oh begitu ya, baru tahu. Dan mereka kan taat kepada aturan. Ngomongnya kalau orang luar mah pamali, tabu. Bagi mereka mah bukan, istilahnya juga beda. Tewasa. Lot orang dipoto, yaudah dia, oh tewasa, cina. Nah tewasa temenang ku adat. Jadi nggak boleh sama adat. Jadi tewasa itu tidak berkuasa, tidak berani. Pamali. Itu mah bisi aya naon-naon gitu. Pamali begitu. Patuh. Padahal di sawah usaha saha. Boga KTP. Boga. Aya ada pemerintah daerahnya kena memang manggil nyieun. Wan ditempo teh eueuh fotoan. Namun teu meunang dipoto cenah. Jadi KTP-na bolong eueuh foto jelemaan, ngaranna wungkul. Itu Sunda Wiwitan itu mungkin itu maksudnya. Nilai-nilainya yang dianut oleh mereka itu seperti itu. Ya kan? Mereka terbatas lah. Bahasanya, perbendaraan dan lain sebagainya itu. Bahkan benda-benda pun nama-nama benda juga terbatas karena memang membatasi. Ya, membatasi. Bukan terisolir tapi sengaja mereka mengisolirkan diri, kan beda. Terisolir mah oleh alam yang belum terbuka. Kalau mengisolir diri mah sengaja mereka menjauhkan diri atau tidak mau berhubungan dengan dunia luar.
dunia gila mungkin dianggapnya gitu kan. Jadi mereka membatasi diri sebenarnya. Kalau orang Baduy itu pergi ke kota pernah, sering ke mana, ke ibu kota teh Pandeglang, Lebak, lupa lagi. Pokoknya Seba gitu kan, ke Lebak. Duh, lupa lagi, nggak apa-apa lah, nanti lihat lagi ibu kota nanti di mana gitu kan. Nah, jadi gitu, mereka itu terbatas sekali dalam bahasanya gitu kan. Penggunaan yang lain juga dari dunia itu dibatasi, misalnya obat. Nama obat terbatas karena biasa mereka hidup dengan alam. Ya kan. Memang pernah tahu gitu, mungkin pernah ada yang ngasih pendatang, ada yang sakit, meureunna dibere gitu kan. Tadi nate sakit perut, diberi obat, iya cenah beureunan naon cenah eta cenah beureunan iya tina tatangkalan meureun bahana cenah beureunan dia diterima diinum gitu kan. Pernah diberi obat naon siba yang jadi beuteung sakit perut dikasih siba cenah. Dulu banyak tuh siba di toko-toko, sekarang mungkin jarang ya. Mirip seperti, mohon maaf ini bukan iklan, seperti Entrostop tapi agak tipis gitu kan. Dulu ada, saya pernah kenal waktu kecil. Lamun riet make naon aya obatna teu, cenah nya ku daun itu cenah tah. Aya dang daunan gitu kan. Nu sok jieun obat obat raheut gitu kan. Kalau teriris gitu tangan berluka ditompotnya daun naon teh. Jika babadotan, nggak tahu di situ namanya kan, jika babadotan di orang mah di daerah lain mah gitu. Jadi obat-obatnya tradisional, kan kulit kayu segala macam. Tapi kalau kebetulan ada yang ngasih mungkin atau apa dari luar ya kena, cuma 2 nama obat yang dikena, obat sakit perut siba, obat meneriut dah, jadi sakit kepala nggak kenal, tapi meneriut teh naon tadi sirah teh nyut-nyutan teh kudu dijelaskeun kan ngobrol nyebut riut bisa teu apaleun deui riut cek sirah teh nyut-nyutan make naon obatna naspro cenah. Ayeuna di tangan naspro ting di mana ayana naspro cenah. Apa lu naspro? Enggak tahu teh sekarang masih ada enggak. Teh salah udah buatan Australia teh. Lalu tik mending ngarenceng gitu baheula mah. Ditanya obat naon deui? Tuh apal cenah. Oh ngan sakitu pada eta apalna teh. Tuh terbatas dan memang membatasi diri. Ya kan? Kemudian aing ngaran mah apa radio apa boga tuh tuasa cenah. Hah? Tuasa apa mali? Radio teh teu meunang. Matak waktu saya ke sana kebetulan bawa megafon. halo gitu kan. Padahal disumputkeun begitu lupa gitu kan membuka itu tas gitu aya eta gitu kan. Bisa ditah balik atau bisa diusir gitu gimana gitu kan. Tepat cenah teu meunang bawa eta cenah. Da ieu mah lain radio, cek saya cari alasan we gitu kan. Sama barang elektronik gitu. Da ieu mah lain radio. Lain radionya lain cek jawabna teh. Bukan radio. Naon eta? Bingung saya ngomong na megapon mau ngartieun gitu kan. Disebut megapon bukan teh. Ingat bae karena corong paranti adan di menara di masjid. Baheula mah ku corong tina kaleng dari kaleng gitu. Allahu Akbar make corong can aya tawa. Di kampung. Ingat tuh kadinya corong ini mah corong paranti halo jadi tarik sora teh cek setek itu. Oh cenah cobaan ku saya teh cetrekeun tuk cenah. Wow teh sok bisikeun. Wow cenah. Lucu wow cenah. Ngomong detik itu. Jadi tarik cenah teh. Lain radio mah cek aya nu ngomongan ti dituna. Ieu mah nu ngomong sok kurungkeun. Radio mah kan sok aya nu ngomong di jerona. Disangka nomor naon juri gitu. Lain waran radio tadi sadar teu alamat urang nu ngomong kita yang ngomong baru keras suaranya gitu. Pakai seuneu teu dewa ya kita yang ketawa bagi mereka mah ya, saya bukan dalam konteks saya mentertawakan mereka, cuma ya ada unsur lucunya aja gitu karena tidak biasa di kita gitu. Saya bukan melecehkan mereka sama sekali, saya hormat kok terhadap kearifan lokal mereka. Ya, kita hormati. Cuma ya
Gimana ada apalagi saya awal gitu kan ke sana pakai sene tuh pakai api enggak ceng apinya di mana itu kan bisa narikan ceng nya kumaha we corong ceng sok ngomongna corong narikan kan ieu mah make baterai teh cenah nu kumaha ceng dibuka tah ieu ceng baterai cen heuh baterai batu cen heuh batu ceng batu baterai juga batu teuas keras kayak batu aya seuneun tuh ya ada seuneu deui lucu bagi kita lucu bagi mereka nggak lucu dong ya itu keterbatasan mereka kan seperti itu jadi ya mereka hidup dengan alam begitu erat benar dekat ya itulah karena mereka ajaran apa istilahnya prinsip hidup disebut ajaran kayak agama deui cek saya mah ada penamaan Sunda Wiwitan sebagai agama mah ada itu mah penamaan orang luar kan bisa saja saya mengatakan itu prinsip hidup orang lain menyebutnya agama orang lain menyebutnya keyakinan terserah lah da orang Baduy mah teu peduli istilah kan kalau saya menggunakan supaya lebih bijak itu saya katakan prinsip hidup orang Baduy seperti itu kejujuran diajarkan Sunda Wiwitan model kieu jujur jelemana bahasa ya kejujuran nggak tahu ngerti jujur arti jujur gitu nggak tahu ngerti saya mah apakah jujur ente gitu kan bukan ente jujur arti jujur itu apalan itu istilah jujur gitu nggak tahu belum ditanyakan tapi yang jelas kejujuran dari prinsip hidup dan sikapnya kelihatan yaitu ketika saya pulang sengaja saya nyimpan sendal jepit di kolong loh terus saya jatuhkan uang dekat tangganya dekat papangge naon tangga ke rumah sok make papangge ngaranna teh golodog simpanan di handapna keun disugan kapangge ku urang Baduy itu teh da orang kalau orang kampung di kita mah kalau menemukan sesuatu yang baru teh sok pengin nyoba gitu kan pikiran saya mah gitu kan berubah moal gitu uji coba aja lah udah jauh udah naik gunung dikejar-kejar pak cenah naon yo tinggalin naon iyo can bari acung-acungkeun sendal teh nyahoeun ngaranna sendal teh teman ieu we cenah so nyampurkeun lompang jauh aduh kurang karunya cik urang teh jauh kan beda biasa orang mah tungguan we naon iyo cenah tinggalin heuh kope mere keur didinya keur kolot anto cenah mung cenah dah mere cik ieu mah lain maling mung teu wasa deh waek dibere sendal teh cung ieu cenah duitna apa kana duit mah ieu duit apa mere duitna jang balanya anto cenah urang ge bisa cenah boga cenah da mung dibere atuh sok bawa dahareun bawa ikan asin memang ikan asin diterima tapi boleh we disuguhkeun deui ka urang da urang mah teu hayang dibere gitu prinsip hidupna Sunda Wiwitan mah teu hayang dibere da urang ge boga urang ge bisa tuh bere leuit mun kitu lobana leuit tadi jadi sepanjang jalan teh leuit wungkul tempat nyimpan padi itu umurnya ratusan tahun karena mereka itu berprinsip jangan sampai kekurangan makan bisi perang gitu kehabisan makanan mereka itu kan mungkin karena mereka dulu korban perang kabur ke gunung korban perang takut ya udah kabur ke gunung bersembunyi kemudian hidup di sana makanya nggak heran bu leuit kan leuit teh di mana di ditu cenah di kebon cenah di leuweung cenah di leuweung teh nya di kebon lah maksud nama gitu di lembur mah eueuh gitu eta kunaon jeung nyeun pare di dinya kon bae cenah jeung bisi ieu cenah aya naon-naon kareuweuh cenah moal beakeun dahareun cenah kitu prinsip itu kan Sunda Wiwitan yang berbahasa kerenna mah naon ya lumbung padi urang katanya lumbung gitu lah ya leuit ngaranna teh jadi lamun ka Baduy di sepanjang jalan itu kan melewati dulu itu pasir bukit gitu turun lagi naik lagi nah sepanjang itu teh daerah pesawahan huma kebanyakan huma pesawahannya itu banyak saung-saung kecil itu bukan saung untuk tempat beristirahat seperti kita saya deketin teh ternyata padi isinya dan itu katanya udah ratusan tahun
Ada yang usianya sampai 150 tahun. Saya teh korek-korek keseutik di sisi nate, padi nate masih utuh. Mani orang mah habis kayaknya sama apa binatang apalah, udah kropos gitu. Enggak, masih bulirnya. Cuma agak kuning-kuning aja gitu. Agak kuning lah warnanya gitu dibuka tadi pecah teh. Oh, bulirnya sudah agak kuning, tapi udah ratusan tahun namanya juga. Tapi kuat. Teu ku euri teu ku naon ku eunyeuh gitu. Enggak ada binatang apa tinggi kan nyimpennya jadi aya kolongnya gitu si itu teh. Si leuitna teh aya kolongna di jerona teh leuit tempat simpen padi gitu. Bentuknya gitu lah ngicup ke bawah kemudian dulunya ada atapnya. Itu kan kearifan lokal dan orang Sunda itu seperti itu prinsip dulu orang Sunda teh gitu. Tertib. Rumahnya aja tertib, menghadapnya sama, bentuknya sama, setara nggak ada bedanya. Saya lihat di sini teh ketuanya siapa? Kokolot nasaha, pimpinannya siapa? Siapa pemimpin di sini? Puun. Ai Puun teh imana nu mana itu. Kok di tempatnya sama, nggak ada bedanya dengan yang lain, cuma agak di tengah aja di sana gitu kan, yang ujung sana gitu. Puun teh kokolot teh. Nggak ada perbedaan, sama menghadapnya sama, bentuknya sama, ukurannya juga sama gitu, dihormati sama tapi setara gitu kan. Cuma tempat mandinya kita nggak boleh ke tempat mandi Puun. Nggak boleh. Kita kan orang luar nggak tahu, mereka orang luar nggak boleh, jadi belakangnya aja setelah jauh sungainya di sana gitu tempat Puun. Tempat mandinya ya kita mah ya di sini aja tempat mandi. Tempat mandi di mana? Di situ disusukan. Wih, heran, bening airnya, luar biasa. Apalagi mereka nggak pernah pakai sabun, nggak tahu mandinya juga jarang katanya gitu kan. Saya nggak memantau sampai mandinya, tapi hanya katanya, kata orang luar juga katanya, itu mandinya jarang gitu. Tapi udah putih orangnya, ya secara fisik mah gadis-gadisnya cantik, pemudanya ganteng-ganteng cek teh. Ya, cuma orang luar kan menganggapnya tidak berpendidikan, bodoh, bukan bodoh sebenarnya mah, tidak sekolah. Kayak bodoh mah ya tidak cerdas, cerdas juga mereka itu. Cuma pengetahuan kurang gitu karena tidak. Tapi kalau pengetahuan tentang hidup mah jangan ditanya. Pengetahuan hidupnya mereka, pengalaman di lapangan, di hidup sehari-hari, cari makan. Tas di mana tuh? Lot, barudak, pemuda disebut kolot. Dari sebenak itu. Tas dari mana Lot? Tas ngalalalai cenah. Hah? Ek di kumaha lalai? Nya di dahar cenah. Oh, sok ngalalalai di daharan. Ai kan itu seneng bener. Tapi jangan tujuan untuk merusak atau menyinggung. Jangan sampai mereka marah juga gitu kan. Kita kan ya ulin lah rekreasi sambil mencoba menelisik kehidupannya itu. Dan ternyata itu orang luar yang selalu curiga. Mereka itu jujur, nggak mau mengambil hak orang lain, walaupun tergeletak jauh dan tidak kelihatan orang lain, nggak berani. Itu prinsip hidup kalau menurut saya. Tapi ada yang mengatakan agama, enggak, itu Sunda Wiwitan itu saya kayak begitu prinsip hidup, bersatu dengan alam, gitu kan, kejujuran, menghargai orang, tidak mau dikasih, memperkirakan nanti jangan sampai kelaparan. Itu kan kearifan lokal mereka. Saya sebut, karena saya belajar tentang sosiologi dan antropologi, maka saya mengatakan itu adalah kearifan lokal sebagai prinsip hidup mereka. Saya tidak mengatakan agama. Susah dah ditanya agama gitu ngartieun. Disebut agama, animisme, dah percaya kepada Hyang Widiwasa. Kumaha coba nyebut agama na. Sunda Wiwitan dan diomongkeun ge Sunda eta mah lain Tuhan. Makanya disebut agama. Ya kan? Ditanya orang Baduy gitu lain orang Baduy ngan heueuh, orang Baduy mah kitu heueuh cenah gitu. Jawabanna teh lamun embung panjang-panjang teh gitu kan. Nu penting mah heueuh we cenah kitu. Lalu kalau ditanya misalnya orang Baduy, oh berarti orang Sunda teh asalna ti dieu. Heeh. Mun kitu mah Sunda Wiwitan. Heeh, gitu we. Nya.
Coba susah dah saya mengkategorikan apa itu agama atau bukan. Dah susah kalau agama itu kan harus ada yang disembah. Dia mah tidak nyembah apa-apa. Enggak nyembah apa-apa. Memang ada sesajen, yaitu sesajen yang itu tujuannya merawat ruh gitu, mendekat dengan ruh, merawat alam supaya lestari. Percaya sama ruh itu kan. Ada percaya ada ruh jahat, ada ruh baik. Ya nenek moyangnya kan dirawat ruh baik tentu saja. Perawatan terhadap ruh itu. Karuhun gitu kan. Karuhun itu dari kata karuhan, ruh. Gitu kan. Itu awalan ka, di akhiran an. Tapi dari nama ruh, ka ruh, roh, karohan berarti. Kerohanian. Rohani mah nanti kesini lagi. Tapi manusia juga punya ruh. Kan kalau masih hidupnya disebut rohani. Tapi kalau keluar mah jasadnya disebut ruh, keluar dari jasadnya. Dan mereka itu percaya adanya ruh. Karena manusia meninggal itu yang keluar dari jasad manusia itu ruh. Itulah yang disebut karuhun mereka itu. Disunahkan, waduh lamun ngomong karuhun teh langsung nyangkana teh animisme, dinamisme, Hindu dan sebagainya gitu diurang gitu di tanah Sunda nganggap nanti gitu matak teu meunang ngomong gitu teh, terutama oleh kelompok egois tadi gitu. Udah habis mata Kang Dege dihina sebagai dukun, sebagai karuhun, sebagai bukan muslim, padahal taat dia orang muslim, malah lebih muslim dari yang muslim ngaku muslim dalam amal ibadahnya, dalam menjalankan dia sebagai khalifah di atas muka bumi, memahami siapa kita di hadapan Tuhan. Itu Kang Deddy, ada penjelasan video lain. Dan ini saya akan potong ya video dari channelnya Pak Akbar Faisal. Secara keseluruhan bisa, silakan saya sarankan untuk nonton. Tapi kalau karena panjang gitu kan dan temanya banyak gitu, saya potong untuk per tema saja. Di sini temanya untuk menjelaskan wiwitan atau Sunda Wiwitan itu bukan agama. Yang disampaikan Kang Deddy seperti itu. Saya tidak terpengaruh oleh pendapat Kang Deddy karena saya sendiri pernah ke sana. Oh bukan, itu mah prinsip hidup. Cuma nggak tahu lah orang kok menamakan seperti itu. Nah orang Baduy ada jarang memberi nama seperti itu, nggak ngerti, ya nggak ngerti apa itu. Ya seperti tadi lah, animisme, dinamisme, Islam, nggak ngerti agama, nggak ngerti bahasa. Tanya agama naon, keyakinan naon, nggak teuing teu apa gitu. Berarti saya simpulkan itu hanya bukan tudingan ya, perkiraan orang luar, mungkin itu agamanya. Tapi kan oleh kelompok ini mah dianggapnya agama aja. Ya terserahlah amaliah masing-masing. Oke, kita lihat apa ya, mohon maaf kepada ya Pak Akbar Faisal, saya memotong videonya tanpa ditambah, tanpa dikurang, tidak mengubah makna, cuma beberapa bagian aja yang sesuai dengan tema saya diambil gitu ya kan, karena saya juga punya tanggung jawab ingin meluruskan yang menurut saya bengkok, meluruskan yang saya bengkok ya kan, yang saya tahu mudah-mudahan saling share ya kan, sesuatu yang mungkin ada orang salah persepsi gitu kan, atau mungkin karena hatinya sudah terbelenggu oleh suatu keyakinan sehingga tidak mau menerima perbedaan. Ya tetap saya punya tanggung jawab moral sebagai orang Jawa Barat, orang Sunda, ingin Sunda itu punya identitas diri yang benar. Orang Jepang saja punya identitas, orang Cina saja punya identitas kebudayaannya maksudnya. Kalau Sunda kan nukumaha budaya Sunda teh, da budaya mah lain seni wungkul. Budaya itu bukan seni saja. Di channel saya sebelumnya udah jelaskan, kebudayaan itu hasil karya masyarakat yang sudah teruji gitu kan. Memang ada kekurangan kelebihannya. Itulah tugas kita untuk memperbaiki kebudayaan yang kurang baiknya. Kan kebudayaan itu ada yang berbentuk ide, baru dalam pikiran data sudah budaya. Kemudian berbentuk perilaku, sikap kita, ya kan? Itu budaya, hasil karya cipta kita. Kemudian benda apapun yang dibuat oleh manusia itu adalah hasil kebudayaan atau disebutnya peradaban gitu.
Tapi ada yang bukan budaya, yaitu bukan ciptaan manusia. Hutan bukan budaya, bukan, karena bukan buatan manusia. Kalau kebun itu budaya, maksudnya bentang budaya, bentang alam budaya. Kenapa? Karena itu manusia itu kan membudidayakan apa yang disediakan oleh alam, mengikuti, menuruti, mencontoh, menciplak apa yang di alam. Oh, tumbuhan ini tumbuhnya di daerah seperti ini, diikuti, diteliti oleh ilmu tanah, ilmu pertanian, oleh ilmu lainnya, oleh ilmu biologi, ditanam kembali oleh manusia, makanya disebut bentang budaya. Kolam bentang budaya karena hidup habitat ikan mah bukan di situ, tapi manusia mencoba membudidayakannya. Tapi laut bukan bentang budaya, itu ciptaan yang maha kuasa, bukan budaya manusia. Ya kan? Agama bukan ciptaan manusia. Ya kan, agama atau wahyu itu datangnya dari pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan budaya. Makanya Islam itu bukan budaya, tetapi di Islam ada budayanya. Budaya apa? Contoh budaya Arab. Gamis, budaya Arab, bukan budaya Islam. Islam tidak mengajarkan gamis. Ya kan, yang diperintah oleh Islam hijab, menutupi aurat. Aurat kita harus ditutup. Kebetulan ada budaya Arab yang sesuai, namanya gamis. Itu kan. Tapi yang tidak sesuai sama budaya Arab tidak masuk ke dalam Islam. Apa itu? Tari perut misalnya, itu kan seni di Arab, di Mesir. Itu bukan budaya, tidak diadopsi ke dalam Islam karena tidak sesuai dengan ajarannya. Tapi kalau gamis malah sesuai. Bukan berarti kita harus menjadi orang yang pakai gamis terus juga. Karena budaya kita juga banyak yang Islami. Misalnya sarung itu Islami. Kenapa harus Arab-Araban? Ya Indonesia gitu kan, yang sesuai dengan akidahnya. Kan prinsipnya mah itu aurat, ya kan, jangan kelihatan gitu kan. Nah, itu bisa dalam bentuk apapun gitu, seperti itu. Udahlah, jangan nyanggung ke situ. Kita lihat itu aja pernyataan Kang Deddy Mulyadi ya tentang wiwitan itu apa. Apakah sama mungkin dengan yang, kalau menurut prinsip saya ada yang samanya. Cuma Kang Deddy hanya membahas soal kedekatan dengan Islam. Kalau saya kedekatan dengan alam. Kalau saya yang tadi gitu kan, banyak hal bukan hanya soal kedekatan dengan alam saja, tapi prinsip hidup yang lainnya juga itu sunnah wiwitan. Dalam bahasa sederhananya adalah Anda dengan berani melawan arus utama pikiran sebagian masyarakat Jawa Barat yang ternyata dominan, di mana Anda menawarkan banyak pikiran tentang wiwitan dan segala macam. Kenapa Anda begitu berani? Iya, wiwitan itu kan hal dianggap tabu loh kita. Padahal wiwitan itu kan sistem kebudayaan yang mengatur lingkup masyarakat di tanah Sunda agar dia menata dirinya selaras dengan alamnya. Itu kan kalau di Bali kayak ajaran Rihito Karana itu kan. Kan sebenarnya itu. Jadi bukan agama gitu loh. Itu sistem nilai, sistem adat, sama dengan orang Sumatera Barat. Kan punya juga sistem nilai adatnya kan. Itu kan sistem nilai adat orang Sunda. Yang mengatur hubungan diri orang Sunda, Ki Sunda dengan alamnya, dengan Sunan Ambunya. Kalau gitu loh. Nah selama ini orang sensitif, takut banget disebut itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau di tanah Sunda itu tidak dihidupkan sistem nilai, ajaran kebudayaan yang mengikat antara manusia Sunda dengan alam Sundanya, pertanyaan saya, mau menggunakan hukum apa? Kenapa? Karena buktinya hukum-hukum positif yang berkembang hari ini dalam bentuk undang-undang lingkungan hidup, gitu kan? Kemudian tata ruang, kan undang-undang konservasi, kan tidak memiliki efektivitas yang memadai. Nah, ini yang lagi saya sadarin terhadap orang Indonesia. Kenapa? Bangsa Inggris itu bangsa yang sudah dididik rasional sejak dulu. Sehingga undang-undangnya efektif dalam menjaga Inggris. Amerika undang-undangnya efektif dalam menjaga Amerika. Jepang juga sama. Indonesia itu undang-undangnya tidak efektif, tidak sakral.
Karena tidak pernah konsisten dilaksanakan dan berubah-ubah dalam setiap waktu. Dibangunnya tidak didasarkan pada nalar ideologi diri kita siapa. Karena pikiran yang disusun ketika masuk di DPR itu kan mazhabnya jadi dicampur. Iya, iya. Di DPR ada kelompok misalnya yang taruh misalnya dia yang kanan. Di DPR ada kelompok yang kiri. Di DPR ada kelompok yang tengah. Iya. Bayangin loh, Betul. sebuah undang-undang dicampurin pikiran kanan, kiri, tengah, apa yang terjadi. Betul. Sedangkan jati diri kita ini siapa? Kang, sejak kapan sih sebenarnya kemudian masyarakat politik Jawa Barat itu kemudian, saya mohon maaf menggunakan kata, terjebak pada situasional seperti itu? Ya sejak mulai struktur pemerintah itu terbangun yang memisahkan manusia Sunda itu dengan lingkungannya. Dan itu kan akibat keterjajahan orang Sunda. Kan orang Sunda, kan kerajaan Sunda itu bubar karena hegemoni politik baru. Oke. Ketika bubar terhadap hegemoni politik baru, maka orang Sunda itu kehilangan dirinya. Waduh, Kang Deddy Mulyadi, sepertinya dia ingin menangis. Kenapa? Sedih melihat orang Sunda khususnya kehilangan jati diri. Saya juga terharu betapa cintanya Kang Deddy Mulyadi terhadap warga Jawa Barat, khususnya warga Sunda. Termasuk ke dalam prinsip hidupnya, termasuk kepada budayanya, karena budaya itu prinsip hidup juga. Karena manusia itu diatur bukan oleh satu nilai, bukan oleh satu norma. Hidup manusia itu banyak norma, banyak nilai. Nilai yang mendasarinya, norma yang mengaturnya. Itu bedanya nilai dengan norma. Ya kan? Nilai itu enggak ada sanksinya, norma ada sanksinya. Nilai kesopanan, gitu kan? Nilai apa istilahnya, etika, sopan santun, kepatutan dan sebagainya banyak. Normanya juga sama. Ada norma adat, norma hukum, norma fashion, ya kan? Banyak sekali norma estetika, norma etikanya ada. Nah, orang Sunda itu sudah luntur sebenarnya mah. Kalau kita amati betul, Sunda itu seperti lain orang Sunda. Dalam menempuh bangsa lain mah orang Minang, langsung terbayang Minangnya dengan rumah gadangnya. Sunda makan lieur eueuh gitu kan, budayanya jelas, tariannya jelas. Sunda makan babari leungit. Dan ini saya katakan budaya itu bukan seni saja gitu kan, tapi juga tata hidup, tata kelola hidup. Ya kan? Makanya ada pikiran, perilaku dan benda. Itu maksudnya. Dan itulah Kang Deddy sepertinya ingin menangis, menahan perasaan betapa sedihnya melihat kondisi orang Sunda. Alhamdulillahnya untuk pemilu kali ini masyarakat Sunda sadar dan cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Karena pada channel yang sebelumnya itu penelitian dari Foxpol Center menunjukkan bahwa untuk tahun sekarang ini hasil penelitiannya bahwa untuk memilih pemimpin itu warga Jawa Barat berbasis kepada rasionalnya sebesar 57,6%. Jadi ketika ditanya memilih pemimpin itu yang bagaimana, yang kinerjanya bagus, track recordnya bagus, orangnya bagus, baik, dan progresnya ke depannya jelas mau membangun apa. Yaitu orangnya Kang Deddy Mulyadi gitu, yang terpilih itu. Sebanyak hasil quick count sementara 62%, hampir beriringan sih dengan jumlah masyarakat pemilih Jawa Barat yang rasional itu 57,6%. Berarti sisanya ya masih karena ikatan suku misalnya bisa saja gitu kan. Karena satu kesukuan dengan Kang Deddy, karena satu
ya ada hubungan primordial lah gitu istilahnya, bukan rasional, masih memilih. Berarti sisanya berapa? 62 dikurangi 57,6, ya sekitar 3%-an lah gitu, sekitar itu. Orang yang masih memilih pemimpin itu hanya berdasarkan perasaan, memilih figur mungkin ya kan. Tapi saya yakin yang memilih Kang Deddy bukan kelompok Muslim egois, saya sebut itu bukan lah, karena mereka anti. Itu prediksi saya bisa pasti itu bukan mereka kayaknya, karena jumlah mereka itu kan sekitar 20-28%. Jadi ya mendekati selisih dari itu 100% dikurangi 62, agak deket gitu, ditambah yang lain mungkin, ya kan? Karena mereka itu sudah jelas-jelas menentang. Bahkan kelompok itu ada yang kita pernah dengar protes ada yang mengaku perkumpulan ulama se-Purwakarta menolak Kang Deddy Mulyadi. Ternyata bukan orang Purwakarta. Bukan orang Purwakarta, berjubah-jubah semuanya gitu, dan nggak ada di Purwakarta perkumpulan ulama se-Purwakarta menyatakan menolak Kang Deddy Mulyadi. Itu saking bencinya, saking takutnya sebenarnya. Kenapa takut ya? Karena mereka hidup dari umat Islam yang sudah terpengaruh. Kan kelompok itu mau ada yang pokoknya diberi air putih harganya 10 juta ke botol daek, mau gitu kan. Itu kehilangan mereka itu. Itu kan kehidupan mereka itu dari situ. Dapur mereka itu dari situ, dari umat atau ikhwan dan akhwat yang taat dan patuh pada mereka. Takut kehilangan. Ya kan? Ditambah dari politisinya yang memanfaatkan, yang mengkapitalisasi agama, ada di situ juga. Makanya sebut kelompok kanan itu ada di DPR, ada sekelompok anggota DPR, anggota dewan yang pemilihnya adalah kelompok ini, kelompok kanan itu. Makanya mereka memelihara kelompok ini supaya jangan bubar, supaya pemahaman mereka jangan berubah, harus tetap seperti itu, ya kan? Islam yang menurut mereka paling benar, yang lain itu salah, dan yang terus aja mencerca orang lain tanpa introspeksi. Dan ada hal yang penting dari mereka. Mereka tidak pernah memandang bahwa manusia itu tempat salah dan benar. Gak ada. Manusia itu punya kekurangan dan kelebihan. Kalau mereka benci, semuanya salah. Gak ada benarnya. Kalau kita orang netral, manusia juga, setiap manusia punya kekurangan kelebihan. Sama seperti saya menilai Kang Deddy Mulyadi, punya kekurangan, punya kelebihan. Bukan berarti kita harus menilai terus gitu kan. Kelebihannya saja sampai dipuja-puja, Kang Deddy itu hebat dan sebagainya. Terus sampai dikultuskan menjadi dewa atau menjadi Tuhan, disembah-sembah, minta air supaya dapat karomah dari Kang Deddy. Enggak. Kalau Kang Deddy disebut hebat oleh saya karena prinsip kerjanya dan program-program yang dilakukannya masuk akal dan pernah dilakukan di Purwakarta. Hanya karena itu semata. Bukan memuja-muja seperti keturunan migran itu. Kang Deddy menyebutnya keturunan migran gitu kan, disembah-sembah oleh orang Sunda yang ono. Gitu kan, disembah-sembah gitu kan. Karena mereka itu memanfaatkan kita. Itulah masyarakat Sunda yang terjajah itu. Ngomongnya kita terjajah oleh Amerika, oleh Cina, anti Cina. Ternyata mereka terjajah oleh orang migran itu. Sampai katanya kakinya saya dicuci untuk mendapatkan karomah atau untuk mendapatkan syafaat. Cincin-cinnya dibeli, pokoknya nama sarungnya dibeli gitu kan, pokoknya dapat syafaat dari mereka. Sudah terjajah sebenarnya, dimanfaatkan. Selain oleh mereka yang tokoh-tokoh agama itu ya, ngaku tokoh agama, juga oleh politisi. Udah, yang mengelolanya itu dua, tokoh agama, tokoh spiritual yang dianggap suci. Bahkan katanya kesuciannya melebihi 70 ulama lokal, saking sucinya itu orang. Kemudian ditambah dengan penguatan dari politisi. Ada partainya, ada. Partai yang memelihara mereka ada. Dan mereka setia pada partai itu, gitu. Ya, itulah fakta bahwa Jawa Barat memang provinsi paling intoleran di Indonesia. Satu-satunya provinsi yang paling intoleran. Kenapa? Banyak mereka 20% dari penduduk Jawa Barat yang intoleran.
Ya, saya bahagianya itu karena warga Jawa Barat sekarang sudah rasional sebanyak 57,6%. Mudah-mudahan terus gitu kan kita berpikir yang rasional, yang benar supaya pemimpin kita itu bukan memimpin figur, bukan dilihat dari oh ini muslim dia taat, dia baik, pintar ngajinya dan sebagainya, tapi itu pintar ngurus rakyat. Wah. Why kita memilihnya? Kenapa? Jadi kita harus diajarkan juga. Saya punya tanggung jawab moral. Ayo kita pilih pemimpin yang punya program, yang punya progres benar. Kalau salah kita kritisi, kita sampaikan masukan, ya kan? Kalau benar kita apresiasi. Gitu kan cara berpikir yang orang netral mah. Oke, kita lanjutkan lagi. Karena kehilangan dirinya, kehilangan pemimpinnya. Karena kehilangan pemimpinnya, maka dia itu menjadi sebuah kelompok orang yang sudah tidak memiliki lagi mengetahui dirinya itu siapa. Maka dia mengikuti arus apapun yang datang. Karena mengikuti arus apapun yang datang, sehingga dia terhegemoni. Itu yang terjadi. Karena dia terhegemoni, maka wilayah-wilayahnya yang menjadi punya karakter-karakter baru. Dan karakter-karakter baru ini juga tidak punya karakter. Artinya bahwa harus ada kesadaran tentang jati diri. Dan ini bukan saya hanya kesadaran kita sebagai jati diri, Pak. Sebagai jati diri orang Sunda. Ini kan harus jati diri Indonesia secara keseluruhan. Kan kita jati diri Indonesia ini kan kita tinggal di tanah air Indonesia. Ketika kita tinggal di tanah air Indonesia, di tanah Sunda, ya kita punya kewajiban untuk menjaga tanahnya, menjaga airnya, menjaga udaranya, menjaga sinar mataharinya agar dia tetap utuh. Bangunan masa depan apa yang kita tawarkan bagi anak-anak kita ke depan? Sedangkan apa? Sedangkan kita ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan itu tinggal di sebuah alam yang subur. Tuh. Jadi Kang Deddy Mulyadi menyoroti masalah kelestarian lingkungan yang memang itu sekali lagi ada dalam prinsip Sunda Wiwitan. Tapi kan beda. Sunda Wiwitan mah tradisi, adat gitu kan. Kalau Kang Deddy mah ilmiah. Air, tanah, udara harus dirawat, ya iyalah tempat hidup kita. Bukankah itu dalam bentuk penyerahan diri kepada Allah? Kita pasrah diri kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Begitu kan? Allah memberikan bumi untuk manusia tempat hidup. Dengan sistemnya, dengan hukumnya. Hukum alam, hukum di bumi. Sekarang, apakah kita harus menolak hukum alam di bumi? Berarti kita mengingkari Allah. Allah menciptakan alam itu dengan hukumnya, dengan sistemnya. Kelestarian lingkungan bisa terganggu kalau kita tidak merawat hukum alamnya. Apakah musyrik kalau kita menjaga hukum alam? Air dari laut, disinari matahari, menguap di bawah angin ke gunung, terjadi sublimasi ataupun evaporasi, penguapan atau pengembunan, kemudian turun di gunung jadi hujan, masuk infiltrasi ke dalam tanah, jadi air runoff kalau yang mengalir di luar, kalau tidak termasuk ke dalam tanah, tapi kalau sudah masuk air tanah namanya, nanti muncul jadi mata air, kehidupan berjalan. Tidak ada ancaman apapun dari alam. Coba kalau gunungnya ditebang, wah ini banyak orang menyembah pohon, musyrik. Padahal pohon gak musyrik. Yang musyrik itu manusia. Perbuatan musyrik itu. Perbuatan manusia yang menyekutukan Allah, yang menganggap Tuhan itu lebih dari satu. Kok yang dia disalahkan? Benda. Pohon itu ciptaan Allah. Cuma karena ada manusia menyembahnya, maka disebut ini pohon musyrik. Enggak, pohon gak musyrik. Manusia. Jadi sering salah. Musyrik itu ke benda. Keris, musyrik. Bukan. Musyrik itu perbuatan manusia yang menganggap keris itu punya kekuatan melebihi Allah. Perbuatan musyrik itu. Syirik. Menyekutukan Allah. Ya kan? Jadi melestarikan alam itu bagian dari keyakinan kita kepada Allah bahwa kita ini adalah sebagai khalifah
diutus di bumi untuk merawat alam semesta. Kok disebut musyrik ya? Tengarti aing mah. Kok disebut musyrik? Musyrik mah perbuatan yang menyekutukan Allah. Ini mah taat kepada aturan Allah yang berbentuk hukum alam. Siapa yang membuat hukum alam? Kan Allah sendiri. Kalau kita tidak patuh terhadap hukum alam yang dibuat oleh Allah, berarti kita mengingkari nikmat Allah. Kufur nikmat namanya. Ya kan? Tadi Kang Dede menyebutkan juga tentang hegemoni. Ada sekelompok orang yang hilang jati dirinya karena hegemoni. Hegemoni siapa? Hegemoni itu apa? Hegemoni itu kita coba ya, dominasi kepemimpinan. Itu namanya hegemoni. Secara sederhananya begitu. Kita dengarkan Amerika menjadi hegemoni dunia. Artinya Amerika itu menjadi pemimpin dunia. Makanya Rusia melawan. Segala Amerika, semua tunduk sama Amerika. Maka Amerika bisa sewenang-wenang. Karena apa? Karena punya hegemoni. Kekuatan, dominasi. Makanya supaya tidak dominan gitu kan, Rusia bersama negara Cina, India, Indonesia masuk ke dalamnya, membuat BRICS. Di mana mereka itu hubungan dagangnya tidak menggunakan lagi dolar supaya tidak tergantung pada Amerika. Mereka bisa berjual beli dengan mata uang sendiri. Sehingga tidak ada perjualbelian mata uang seperti itu. Kalaupun ada harus perjanjian bilateral. Misalnya begitu. Supaya menghindari dominasi atau hegemoni Amerika. Nah, di dalam kehidupan masyarakat juga ada hegemoni. Misalnya kelompok itu. Kenapa terhegemoni oleh kepemimpinan informal yang tadi orang sono yang disembah-sembah, yang dimintai air yang dibeli cincinnya, pecinya, sarungnya dengan harga yang mahal, dan mereka itu adalah disebut, kalau Kang Dede menyebutnya migran. Migran. Siapa itu? Itu yang diseges. Pokoknya yang dihormat-hormat, yang pokoknya mulutnya saja katanya harum semerbak seperti bunga kasturi dari sorga. Pokoknya mah dipuji lah. Dan mereka itu mulianya, kemuliaannya tidak ada duanya, dimaksum, dijaga seperti nabi. Kan dijaga seperti nabi. Pokoknya mah bahkan ada, pernah coba cari di YouTube juga, yang mengatakan bahwa mereka itu lebih mulia walaupun maksiat, lebih mulia daripada 70 ulama lokal. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah, nggak apalah. Itu kan pendapat mereka. Tapi saya terima kasih ya, rasa syukur saya tetap sangat tinggi karena orang Sunda, orang Jawa Barat sudah bangkit, sudah menggunakan jalur yang rasional, tidak lagi terbatas kepada psikologis, sosiologis yang hubungannya hanya sifat kagum-kaguman gitu kan. Memang ada masih seperti itu, tapi lebih banyak yang rasional. Artinya rasional itu berpikir, wah ini pemimpin bisa bekerja, enggak. Nah itu kan rasional namanya, bukan tampilannya, bukan itu. Tapi masih ada di Jawa Barat, artis masih laku. Itu kan karena tampilan, karena popularitas. Coba bandingkan di Sumatera Utara, artis tidak terlaku, jadi bupati enggak terlaku. Jadi anggota DPRD sugan teu laku di Sumatera Utara mah. Nah di Jawa Barat masih laku. Sabab resep keneh, masih keneh Indonesian Idol. Jawa Barat Idol, Bandung Idol gitu. Jadi idola gitu kan. Jadi pemimpinnya karena idola gitu kan. Insya Allah yang memilih Kang Dede termasuk saya bukan karena mengidolakan. Tidak. Tidak sama sekali. Tapi saya menilai Kang Dede Mulyadi punya progres perencanaan yang saya nilai masuk akal. Itu prinsipnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tersinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.